Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Haudul Rizkia dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2207011118. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yudiris mengenai negara. Secara sosiologis, yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Secara yudiris, yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. 1. Bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pluto mengemukakan 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia, yang terdiri dari 1. Aristokrasi, 2. Timokrasi, 3. Oligarki, 4. Demokrasi, 5. Tirani. Aristoteles mengemukakan 3 macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang ideal dan bentuk pemerosotan, sehingga dijumpai 7 bentuk negara, yaitu 1. Monarki, 2. Tirani, 3. Aristokrasi, 4. Oligarki, 5. Plutokrasi, 6. Politea, 7. Demokrasi. Ketujuh bentuk negara tidak berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan suatu siklus. Yang kedua adalah bentuk negara pada zaman pertengahan. Jelinek memberikan ukuran untuk membedakan kerajaan atau republik berdasarkan cara pembentukan kemauan negara. Dalam negara kerajaan, pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang, dan kemauan negara terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual. Sedangkan dalam hal republik, kemauan negara tercapai berdasarkan kejadian yudiris menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan itu tidak terlihat sebagai satu orang, melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realitas secara yudiris saja. Selanjutnya yang ketiga, bentuk negara pada zaman sekarang. Bentuk negara dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, negara kesatuan. Menurut catatan Bank Dunia (World Bank), dari 116 negara yang termasuk ke dalam negara berkembang yang menjalankan desentralisasi, 106 negara diantaranya memiliki bentuk negara kesatuan. Dapat dipahami bahwa di dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintahan pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dan posisinya sebagai penyelenggaraan kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintahan pusat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintahan pusat. 2. Negara kesatuan dalam sistem desentralisasi. Kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau otonomi daerah, yang dinamakan dengan daerah otonom. Oke, selanjutnya negara federal. Berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara.
atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Sebagai tatanan konstitusional dan kelembagaan politik, federasi lebih desentralisasi dibandingkan devolusi kepada pemerintahan pedesaan, perkotaan, metropolitan, atau daerah. Sifat dasar federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan unit federal. Salah satu ciri negara federal ialah mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertenggang, yaitu kedaulatan negara federal dalam seluruhnya yang kedaulatan negara bagian. Ditinjau dari segi integrasi antara kesatuan-kesatuan politik yang bergabung itu, maka integrasi negara kesatuan lebih kokoh daripada negara federal. Bila ditinjau dari sudut kenegaraan dan sudut hukum, perbedaan antara negara federal dan negara kesatuan yang didesentralisasi hanya berbeda nisbi aja. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh?